Karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Nah, kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan B35 sebagai bahan bakar untuk kendaraan diesel. B35 adalah bahan bakar untuk kendaraan berjenis diesel dengan kandungan 35% biodiesel. Kita mengenalnya saat ini dengan biosolar. Biodiesel sendiri merupakan bahan bakar nabati yang berasal dari pemrosesan minyak kelapa sawit atau CPO. Biodiesel ini menjadi salah satu langkah Indonesia untuk membantu mengurangi emisi karbon dan perubahan iklim global. Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia mencanangkan penerapan B40 atau 40% biodiesel dalam bahan bakar solar pada tahun 2030. Perjalanan biodiesel di Indonesia cukup panjang dan penuh perjuangan. Dari awal riset hingga mencapai B35 saat ini, berikut garis waktunya. Awal mula riset, yaitu pada tahun 1990-an. Penelitian terkait penggunaan biodiesel mulai dilakukan di Indonesia. Berbagai bahan baku seperti kelapa sawit, minyak jelantah, dan jarak pagar dieksplorasi. Titik awal penggunaan biodiesel terjadi pada tahun 2005. Hal ini dipicu oleh harga BBM yang naik drastis, memicu pencarian bahan bakar alternatif. Akhirnya pada tahun 2006, peraturan pemerintah tahun 2006 diterbitkan, menandai penggunaan biodiesel pada solar, dan pada 2008, peraturan Menteri ESDM nomor 32 mengamanatkan penggunaan biodiesel secara wajib dan resmi, yaitu diawali dengan B2 atau pencampuran biodiesel 2,5%. Berikut garis waktu secara singkat sampai diterapkannya B35. Pada 2013, porsi biodiesel meningkat menjadi B10, kemudian pada 2016, B20 diberlakukan. Tahun 2020, program B30 diluncurkan, dan pada akhirnya 2023, B35 resmi diterapkan. B35 inilah yang saat ini beredar di SPBU dengan nama dagang biosolar. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penggunaan B35 bisa menghemat devisa hingga seratusan triliun rupiah. Meskipun Indonesia masih belum maksimal dalam memproduksi biodiesel, membandingkan dengan negara lain, Indonesia masih berada di urutan teratas dalam jumlah produksi biodiesel per hari dengan jumlah produksi yaitu 137.000 barel per hari. Sekarang kita kenalan dulu lebih lanjut dengan biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari sumber daya alam terbarukan seperti minyak nabati dan lemak hewan. Bahan baku utama biodiesel di Indonesia adalah minyak kelapa sawit, namun bisa juga berasal dari jarak pagar, kelapa, dan lainnya. Karena sifat fisiknya sama dengan minyak solar, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar sebagai bahan bakar mesin diesel. Biodiesel tidak memiliki kandungan bahan bakar minyak bumi, tapi dapat dicampur sesuai perbandingan tertentu. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Tentunya, perlu dilakukan riset yang mendalam untuk formula pencampuran biodiesel dengan solar dari minyak bumi. Saat ini Indonesia menerapkan B35, yaitu 35% biodiesel dan sisanya solar untuk pencampuran tersebut. Dan campuran ini adalah yang tertinggi di dunia. Tidak seperti bioetanol yang menghasilkan kandungan seragam, meski berbeda bahan baku, sumber bahan baku biodiesel bakal menentukan sifat kimia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penggunaan bahan baku dari tumbuhan lebih dominan dan sudah digunakan untuk skala industri. Proses produksi dari biodiesel melibatkan suatu reaksi kimia antara minyak nabati atau lemak hewan dengan alkohol seperti metanol atau etanol yang dibantu oleh bantuan dari katalis yang biasanya berupa natrium atau kalium hidroksida. Hasilnya berupa fatty acid methyl ester atau FAM yang kemudian disebut dengan biodiesel, dan hasil sampingan berupa gliserol. FAM ini membuat biodiesel menjadi lebih ramah lingkungan karena memiliki emisi yang lebih rendah daripada bahan bakar diesel konvensional. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam produksi biodiesel juga mengandung monogliserida yang berperan sebagai bahan pengemulsi, penstabil, yang menguntungkan untuk campuran biodiesel dan bahan bakar diesel. Kemudian juga terdapat sulfat sebagai kandungan kimia yang terdapat dalam biodiesel. Dan sayangnya, kandungan ini menyebabkan korosi pada beberapa komponen mesin jika tidak dihilangkan dengan benar. Dalam produksi biodiesel, beragam kandungan tersebut perlu untuk dikelola dengan baik untuk dapat memastikan kualitas biodiesel yang dihasilkan dan menghindari masalah dalam penggunaan dan penyimpanannya. Sebenarnya, riset tentang biodiesel ini sudah sangat lama dilakukan. Dimulai pada 1970-an, berawal dari kekhawatiran tentang lingkungan dan ketergantungan pada minyak bumi mulai meningkat.
dan mencari alternatif bahan bakar. Pada saat itu, beberapa negara seperti Prancis dan Jerman mulai melakukan penelitian tentang produksi biodiesel dari minyak nabati dan lemak hewan. Pada tahun 1990-an, produksi biodiesel mulai meningkat di Eropa, terutama di Jerman, dan menjadi bahan bakar alternatif yang semakin populer. Pada tahun 1992, Jerman menetapkan standar untuk kualitas biodiesel, dan pada tahun 1998, Uni Eropa memberlakukan target produksi biodiesel untuk negara-negara anggotanya. Sejak saat itu, produksi dari biodiesel telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia, terutama di setiap negara dengan sumber daya nabati yang melimpah, seperti pada negara Indonesia, Malaysia, dan Brazil. Produksi dari biodiesel terus berkembang sebagai alternatif dari bahan bakar yang ramah lingkungan dan terbarukan. Selain dampak lingkungan, biodiesel juga memiliki kualitas yang lebih menguntungkan untuk performa mesin dibandingkan solar konvensional. Biodiesel memiliki kualitas yang lebih baik daripada solar dalam hal setan number, titik nyala, dan viskositas. Setan number yang lebih tinggi pada biodiesel dapat meningkatkan efisiensi mesin dan mengurangi emisi gas buang. Selain itu, titik nyala yang lebih tinggi pada biodiesel dapat meningkatkan keamanan dalam penyimpanan dan pengangkutan. Proses produksi biodiesel diawali dengan tandan buah segar dari kelapa sawit atau TBS yang telah dipanen dikirimkan oleh truk pengangkut ke pabrik untuk disterilisasi menggunakan uap. Proses ini dilakukan agar TBS dapat dilepas dari tandan dan untuk mematikan enzim yang dapat menyebabkan kualitas dari TBS turun. Selanjutnya, ada proses tracer atau bantingan yang berfungsi untuk melepaskan buah sawit dari tandan sawit dengan cara mengangkat dan membantingnya. Buah sawit yang terlepas kemudian masuk ke proses berikutnya yaitu digester. Digester berfungsi untuk memanaskan buah sawit sehingga jadi lebih lunak dan melumatnya untuk memisahkannya dari biji sawit. Proses ini berlangsung pada suhu 90-95 derajat Celcius. Kemudian, buah sawit dimasukkan ke dalam preser yang berguna untuk memeras buah sawit yang sudah dipisahkan oleh digester agar menghasilkan minyak kasar atau crude oil. Dari proses ini terdapat hasil samping berupa gumpalan sabut atau bahan padat lain yang akan digunakan kembali sebagai bahan bakar boiler untuk operasional pabrik. Kemudian, minyak kasar ini disaring untuk memisahkan nut atau biji pecah yang tidak terproses, pasir, dan kotoran padat lain. Kemudian, minyak hasil dari penyaringan ini dipisahkan lagi dari pengotor-pengotor padat atau sludge dan air pada tangki continuous settling tank. Tangki ini memisahkan minyak dari pengotor dengan pengendapan menggunakan prinsip gravitasi. Sludge atau air yang lebih berat massa jenisnya akan berada di bawah, dan minyak akan berada di bagian atas. Minyak kemudian masuk ke dalam vacuum dryer untuk mengeringkan air yang mungkin masih terikut sebelum kemudian disimpan di dalam oil tank. Untuk selanjutnya didistribusikan ke tempat pengolahan CPO selanjutnya. Untuk produksi biodiesel, CPO tadi dimurnikan dengan proses refining, bleaching, dan deodorizing. Proses refining atau pemurnian dilakukan melalui proses degamming. Degamming adalah proses menggumpalkan sekaligus mengendapkan lendir dan getah yang masih terdapat pada CPO, untuk selanjutnya dipisahkan dari CPO. Proses kedua yaitu bleaching atau pemutihan. Pemutihan dilakukan dengan bentonit atau bleaching earth. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan zat warna yang tidak disukai, sehingga minyak menjadi lebih bening, dan selanjutnya adalah proses deodorizing, yaitu proses distilasi dengan uap air untuk menghilangkan bau dan rasa pada minyak sawit. Hasil dari proses ini disebut dengan RBDPO atau Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil. Selanjutnya, minyak ini masuk ke tahap utama pembuatan biodiesel, yaitu proses transesterifikasi. RBDPO direaksikan dengan metanol dengan bantuan katalis basa dengan formula yang disesuaikan dengan teknologi dari masing-masing pabrik pengolahan. Reaksi ini umumnya berlangsung pada suhu 55-60 derajat Celcius. Proses transesterifikasi ini menghasilkan output utama berupa crude fatty acyl methyl ester yang selanjutnya diolah menjadi biodiesel, dan output sampingan berupa gliserol. Gliserol ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan berbagai industri, misalnya industri pangan, kosmetik dan kecantikan, produk personal care seperti sampo, sabun, pasta gigi, obat-obatan, industri manufaktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, biodiesel kasar atau crude FAME dimurnikan dengan proses pencucian, washing, dan pengeringan atau drying.
Crude FEM tersebut melewati proses pencucian menggunakan air bersuhu 65-75 derajat Celcius dan pH 4-6 untuk menghilangkan senyawa yang bisa mempengaruhi kualitasnya. Senyawa-senyawa pengotor ini larut dalam air, sehingga pencucian cukup dilakukan dengan air. Selain itu, pencucian dengan air juga untuk menghemat biaya. Selanjutnya, biodiesel kasar atau crude FEM melalui proses pengeringan untuk menghilangkan sisa air yang masih tertinggal dari proses pencucian. Hasilnya, diperolehlah fatty acid methyl ester murni atau biodiesel. Biodiesel inilah yang nantinya akan dilakukan pencampuran atau blending dengan solar untuk memperoleh bahan bakar yang siap dijual di SPBU-SPBU. Hingga tahun 2022, terdapat 32 perusahaan biodiesel di Indonesia, dengan total kapasitas terpasang sebesar 17,14 juta kiloliter. Dari kapasitas tersebut, pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan 13 juta kiloliter untuk B35 atau 75% dari kapasitas terpasang. Tantangan besar ketika pemerintah memasang target penerapan B40 pada 2030, yang berarti harus menambah jumlah pabrik atau kapasitas terpasangnya. Belum lagi untuk penambahan lahan untuk kelapa sawitnya. Kementerian ESDM menghitung apabila B40 diterapkan, setidaknya memerlukan peningkatan produksi CPO hingga 3 juta ton. Kabar baiknya, pada tahun 2023, produksi CPO naik. GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencatat produksi crude palm oil atau CPO tahun 2023 mencapai 50,07 juta ton atau naik sebesar 7,15% dari tahun 2022. Walaupun sebenarnya dari tahun 2020 sampai tahun 2022 produksi CPO mengalami penurunan. Tahun 2019, Indonesia mampu memproduksi 51,8 juta ton CPO. Belum lagi kalau kita berbicara tantangan dari sisi harga biodiesel itu sendiri dan isu lingkungan serta sosial dari penanaman kelapa sawit. Penerapan B100 ternyata masih memerlukan jalan yang sangat panjang. Akhir kata, saya selalu berharap kelapa sawit benar-benar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia tanpa ada kata tapi.